Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai saja. Cukup. Mulai hari ini kita akan membahas kalkulus 2. Kalau yang kemarin itu baru review materi ya. Untuk kalkulus 1 sebagai pengantar di kalkulus 2. Mulai hari ini kita akan mulai dari bab 4. Bab 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ada 5 bab. Yang akan kita pelajari satu semester ini ada 5 seperti yang tadi saya sampaikan. Bab-babnya masing-masing, kalau di bukunya Parsel itu buku yang kita pakai mulainya bab 4 ya, bab 4 integral tentu, terus kemudian bab 5 terapan integral, bab 6 agak mampir sebentar, berbeda dari topik-topik yang lainnya. Jadi yang lainnya bahas integral-integral secara eksplisit dikatakan ada kata integralnya. Di fungsi transenden di bab 6 ini kita akan pause, rehat sejenak untuk integralnya. Terus dilanjutkan bab 7 teknik pengintegralan, dan mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan lanjutkan ke bab 8 bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Yang pertama ini, bab yang pertama adalah bab 4 yaitu integral tentu. Di dalam bab 4 ini kita akan membahas 5 subbab, 5 subtopik, yaitu pengantar mengenai luasan, kemudian kita baru masuk ke integral tentu. Setelah itu nanti pengembangan dari dua konsep yang sudah kita pelajari. Kita akan melanjutkan ke teorema fundamental kalkulus 1 dan 2, dan ditutup bab ini dengan teorema nilai rata-rata. Oke, mungkin banyak yang sama sekali tidak ada gambaran tentang ini ya, clue-nya aja apa gimana nggak tahu. Ya wajar kan, memang belum pernah belajar. Oke, yang pertama adalah tentang luasan. Di kalkulus sudah kita pelajari ya, ada dua masalah. Yang keduanya asalnya dari geometri, yang menjadi munculnya gagasan dua topik besar di dalam kalkulus, itu yang kiri, yang kanan. Yang kiri itu adalah kemiringan garis singgung yang mengantarkan kita ke konsep turunan, sedangkan untuk yang kanan nanti ini akan kita pelajari yaitu masalah menentukan luasan dari suatu daerah yang dibatasi oleh kurva, yang akan mengantarkan kita ke konsep integral tentu. Kalau integral tak tentu kemarin sudah kita bahas, yaitu anti turunan gitu ya. Kemudian ternyata ada hubungannya juga dengan integral ini, apa yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara tentang bangun datar ya, mencari luas poligon seperti segi 4, segi 5, segi M gitu ya. Segi berapapun menurut saya kalian tidak mengalami masalah karena sudah pernah dipelajari juga di sekolah. Jadi pasti bukan hal yang harus kita bahas sekarang lah. Yang jelas ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali tentang luasan dari daerah yang kita hitung itu. Yang pertama pasti luasan itu bernilai positif, artinya dia tidak mungkin negatif. Nol juga harusnya tidak mungkin, karena kalau suatu bangun itu luasnya adalah nol, maka dia tidak membentuk bangun apa-apa gitu ya. Jadi luasnya harusnya adalah suatu bilangan real positif. Terus kemudian yang paling sederhana mungkin adalah segi 4, luasnya adalah panjang kali lebar, itu yang berwarna kuning itu. Saya coret-coret. Misalkan ini P, ini L. Oke. Misalkan ini P, ini L, luasnya adalah panjang kali lebar atau P dikali L.
Terus kemudian ada yang perlu kita ingat juga bahwa dua bangun yang kongruen memiliki luas yang sama. Jadi saya sama-sama punya segi 4 begini ya, yang sama, semuanya sama begini, panjangnya sama, pasti dia luasnya juga sama. Kemudian dua bangun yang menempel, misalkan begini ya, saya punya bangun yang seperti ini, satunya segitiga, satunya persegi panjang gitu. Kalau ini membentuk suatu bangun yang baru, maka luasnya adalah luas yang pertama, luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua. Dan jika suatu bangun itu berada di dalamnya bangun yang lain, maka luas bangun yang kecil ini tidak lebih besar daripada luas bangun yang luar. Itu beberapa hal yang perlu kita waspadai. Ini kalau misalkan kita tadi yang standar, yang apa namanya, yang paling mudah itu kita tadi nggak ada masalah. Harusnya yang bangun mungkin seperti ini juga tidak masalah, karena bisa saja kita breakdown menjadi beberapa bangun dasar gitu ya. Jadinya seperti ini, beberapa segitiga dan ada jajar genjangnya juga. Kita bisa mecah-mecah dari seperti ini. Melalui 5 hal yang tadi sudah saya sampaikan, maka bagaimanakah luas dari bangun ini? Ya penjumlahan dari masing-masing luas bangun yang membangun bangun yang lebih besar tadi. Selanjutnya, pertanyaannya sekarang adalah gimana kalau bangunnya berbentuk kurva? Menentukannya pasti lebih rumit ya. Kalau ini nggak bisa pakai persegi, nggak bisa pakai segitiga, dideketinnya cuma pakai apa? Nah, ini sudah dipikirkan ya oleh matematikawan zaman dulu, itu 2000 tahun yang lalu ya, 2000 lebih lah, 2000 tahun yang lalu. Mbah Archimedes, ada seorang ilmuwan namanya Archimedes, pasti pernah dengar nama itu sudah memberi solusi tentang ini. Yang dia lakukan apa? Ya mendekati luas lingkaran ini dengan luas poligon. Poligon itu segi n gitu ya, yang ditaruh di dalam lingkaran ini. Misalkan tadi kan untuk segi n kayaknya nggak ada masalah lah untuk mencari luasnya. Sekarang kalau saya dekati si segi n ini, saya dekati lingkaran dengan segitiga, kira-kira luasnya sama atau berbeda? Yang pasti ada perbedaan di sini ya. Di sini harusnya dihitung tetapi tidak dihitung. Kemudian bagaimana kalau kita dekati dengan segi 4 atau persegi dalam kasus ini? Lebih bagus daripada segitiga, cuman masih saja tetap ada yang belum kehitung. Bagaimana kalau segi 6? Bagaimana kalau segi 12? Bagaimana kalau saya teruskan? Oke. Makin lama makin baik ya, makin lama makin baik. Apakah luas poligon, apakah luas segi n-nya sekarang sudah sama dengan luas lingkaran? Sudah sama atau belum? Sudah sama? Kayaknya dulu saya pernah buat simulasinya itu di bab limit. Oh iya, di bab limit. Jadi saya dekati dengan segitiga. Terus kemudian saya dekati lagi, lebih jauh lagi. Kira-kira apakah sudah sama? Bagi yang menjawab sudah sama, kita coba lihat. Ya, ternyata belum sama ya. Mau segi 5 miliar, mau segi 600 miliar, dia nggak akan pernah sama dengan luas lingkaran, luas poligon itu. Tetapi yang bisa kita ketahui di sini adalah makin lama dia makin bagus pendekatannya. Makin lama luas dari poligon ini pasti mendekati luas dari lingkaran. Jadi jawabnya masih belum sama. Masih belum sama dengan. Terus kemudian
tidak berhenti di situ saja, si Archimedes tadi, Mbah Archimedes tadi juga mendekati lingkaran ini tidak hanya dari dalam, tidak hanya menggunakan poligon dalam, tetapi juga menggunakan poligon luar. Jadinya seperti ini, yang berwarna sain ini ya, yang berwarna ya, yang inilah. Ini adalah poligon luar atau segi N luar. Kan dulu kalian pernah membahas tentang lingkaran dalam, lingkaran luar dalam segitiga gitu ya. Jadi ada lingkaran di dalam segitiga atau lingkaran di luar segitiga. Konsepnya mirip dengan yang itu. Ini namanya poligon atau segi N dalam, karena dia mendekatinya dari dalam ya, seperti itu tadi. Seperti yang tadi dicontohkan. Oke. Makin lama saat N-nya mendekati tak hingga, jadi segi N, N-nya makin membesar, tak terbatas, ya. Jadi dia menuju tak hingga, maka semakin dekat luas poligon dengan luas lingkaran. Jadi pendekatannya semakin bagus. Nah, kita mulai, kita nggak akan bahas seperti itu tadi lagi ya. Jadi lingkaran dikasih poligon-poligon banyak, kita hanya sebatas membahas tentang konsepnya saja, tentang idenya. Itu akan kita pakai yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya perlu kita bahas tentang notasi sigma. Kenapa kok notasi sigma itu perlu dilakukan? Karena kita rencananya kan mau menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, oleh yang melengkung, tidak seperti bentuk-bentuk sederhana tadi seperti jajar genjang, persegi panjang, segitiga dan sebagainya. Dan yang kita lakukan itu melibatkan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama adalah kita harus mendekati daerah tersebut. Ya, anggap saja daerah yang saya maksud ini adalah yang sedang kalian lihat sekarang ini, yaitu suatu luasan, suatu daerah yang dibatasi oleh X sama dengan -1, X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan kurva itu, saya nggak sebutkan itu kurva apa. Yang jelas yang akan kita cari luasnya adalah ya area yang di shade berwarna kuning itu ya. Yang kita lakukan adalah mendekati daerah ini ke dalam N buah segi 4. Kenapa segi 4? Karena yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana, kita tahu luasnya panjang kali lebar, segitiga repot itu ya. Jadi kita pilih saja yang paling sederhana, yaitu segi 4. Nanti kedepannya mungkin di analisis numerik ya, semester 5 berapa kali akan tahu, oh kayaknya kalau saya dekati pakai trapesium itu lebih seru lagi gitu. Lebih bagus lagi. Cuman yang lebih sederhana, yang paling sederhana dan cukup untuk kita saat ini adalah segi 4. Nah, kita susunnya segi 4-nya seperti itu ya, modelnya seperti itu. Apakah harus sebanyak itu Pak? Apakah harus 8? Tidak harus 8, semakin banyak semakin baik. Cuman kalau misalkan segi 4-nya ada 1000 gitu ya, berarti harus menghitung luasnya 1000 segi 4. Kalau cuma satu aja Pak, ya silakan. Tapi nanti tidak akan terlalu mendekati luas yang sebenarnya. Kalau cuma 1 atau 2 saja, pasti errornya akan masih banyak. Tetapi enak ya, enaknya ngitungnya cuma 1 atau 2. Terus yang kita lakukan setelah kita dekati begini apa? Kita menentukan luas masing-masing segi 4 ini. Kalau ini kita sebut sebagai, jadi makin lama kalau saya perbanyak seperti ini ya, ini masih belum cukup banyak juga ya, masih beberapa, nggak sampai 1000 ini. Semakin banyak semakin baik. Saya kembalikan ke ini biar bisa saya tulis. Setelah kita dekati seperti ini, yang kita lakukan adalah menghitung luas masing-masing. Kalau saya sebut ini misalkan L1 gitu ya, ini L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8. Berarti luas dari semua ini adalah ya L1 ditambah L2 ditambah sampai
L8. Karena menurut tadi yang sudah kita bahas, dia cuman berimpit di sisi begini. Jadi ya tinggal ditambahkan saja luasnya, berarti L1 ditambah L2. Nah, itu yang nanti kita lakukan. Terus setelah menjumlahkan, nanti akan kita generalisir. Jadi tadi N-nya kan 8. Bagaimana kalau N-nya 1000? Bagaimana kalau N-nya 1 juta? Tentu saja kita nggak akan secara manual ngitung. Kita akan tentukan rumus umumnya, kemudian akan kita jalankan untuk N mendekati tak hingga nilai limitnya berapa. Sehingga ya pelajaran limit nggak bisa dilupakan di sini. Kalau lupa ya harus dipelajari lagi ya. Setelah nanti kita, kan tadi makin lama makin mendekati nilai aslinya. Sehingga kalau N mendekati tak hingga, pasti ya itu akan menjadi nilai dari luasan ini. Oke. Nah, tidak hanya kalau yang saya lakukan tadi ini kan ya bolehlah dikatakan sebagai pendekatan seperti tadi menggunakan segi N atau poligon dalam karena dia ada di bawahnya kurva. Kalian punya cara lain nggak? Saya nggak mau cara ini Pak, saya mau cara lain, yaitu saya dekati dia dengan poligon yang atas begini, ya nggak masalah. Jadi di sini kalau tadi menentukannya, di sini adalah, saya hapus saja. Di sini adalah X0, misalkan di sini X1, berarti luasnya ini adalah, lebarnya ini adalah delta X, yaitu X1 dikurangi X0. Tingginya ini tergantung kita milihnya, cara milihnya gimana. Kalau kondisi seperti ini berarti ya Fx0 dengan Fx1 itu kira-kira lebih kecil yang mana? Kalau dalam kasus ini lebih kecil Fx1, di sini Fx1, di sini Fx0, ini Fx0, di sini Fx1. Sebaiknya pilih yang mana Pak? Terserah mau bagaimana saja. Nanti pada akhirnya ketika kita ambil nilai limitnya mendekati N mendekati tak hingga, nanti hasilnya akan sama saja. Jadi kalian mau ambil yang model begini, yang dalam atau yang luar yang seperti ini ya nggak masalah. Hari ini saya menyampaikan teorinya, menyampaikan idenya, gagasannya. Selanjutnya notasi sigma. Jadi ini sigma yang kalian pelajari dulu di SMA ya, tidak berbeda. Jangan khawatir, ini bukan konsep yang baru. Ini misalkan saya punya penjumlahan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 100 kuadrat. Terus saya juga punya lebih umumnya A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AN. Entah N-nya berapa, N-nya bisa berapa saja. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita ringkas dalam notasi sigma. Notasinya adalah seperti ini, seperti kalian lihat, sama sekali tidak berbeda dengan yang pernah kalian dapatkan dulu di SMA ya. Kalau seperti ini berarti I-nya kuadrat, I-nya mulainya dari 1, berhentinya di I-nya 100. Oh, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya. Tuh, masih sama persis. Di sini AI, I-nya dari 1 sampai N. Maknanya A1, A2, A3 sampai AN dan semuanya ditambah atau dijumlahkan karena itu notasi sigma. Tidak dikenalkan di kalkulus 1 mungkin atau karena mungkin agak analog gitu ya. Ada notasi sigma, ini sebenarnya kan S. S itu kan sum. S-nya siapa? S-nya Yunani. Kalau kalian nanti ini ngetik S di Yunani, kalian pakai font namanya simbol itu ya. Itu akan jadi sigma seperti ini ya. Sigma ini S besar, kalau S kecil sigmanya nanti sudah berbeda lagi. Terus kemudian oh ya ada temennya sigma itu namanya adalah pi tapi P-nya P besar. Kalau pi kecil kan begini ya pi. Terus kalau besar enggak terlalu berbeda kalau tulisan tangan ya, itu P-nya besar. Kalau ini kan S besar. Kalau yang seperti ini S kecil, sigma kecil. Kalau yang P itu produk, dia tidak ditambahkan tetapi dikalikan. Perbedaannya di situ. Cuman
kita skip saja, nggak usah dibahas. Lebih umum lagi kalau saya punya notasi seperti ini, A, I, B, I, berarti I-nya berjalan dari siapa? Dari 2, karena saya di sini mulainya 2 sampai ke 4, sehingga bisa saya tulis seperti ini. Demikian juga dengan seper J, misalkan J-nya dari 1 sampai N. Hasil yang seperti ini. Terus kemudian di sini K per K kuadrat plus 1, K-nya dari 1 sampai 4, maka kita peroleh di sini ya. Perhatikan bahwa di sininya K, jadi ini ikut berjalan, bukan hanya seper semuanya. Semua K diganti seperti itu. Itu adalah notasi sigma. Nah, ini beberapa result ya, beberapa hasil, beberapa hal yang kita perlu tahu juga. Jika CI bernilai sama untuk semua I, jadi tadi kan C1, C2, C3, ternyata nilainya C1 itu sama dengan C2, sama dengan C3, dan seterusnya. Nilainya sama semua. Taruhlah si C tadi nilainya sama semua dan nilainya adalah C gitu ya. C itu semua sama, yaitu C. C1 sama dengan C, C2 sama dengan C, C3 sama dengan C, semuanya. Maka kita tuliskan sigma dari C loh, nggak ada I-nya. Gimana ini ya? Harusnya kan kalau di sini ada I dengan I dari 1 sampai N. Harusnya di sini ada I-nya. Lah ini kok nggak ada I-nya, kok cuma C saja. Maka ini sama halnya dengan kita nulis C N kali. Jadi C ditambah C sampai N kali, sehingga hasilnya adalah N kali C. Contohnya adalah ini. Oke. Pak, harusnya 2, ini harus ada I-nya loh. Di sini ada ya wes, kalau memang kalian ngeyel harus ada I-nya, enggak apa-apa, ditulis saja. Jadi yang ini saya tulis sebagai sigma dari I sama dengan 2 sampai 5 dari 2 ditambah 0I. Loh, kan ada I-nya. Sehingga kalau kita tulis 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 2 ditambah 0 kali 3 sampai 5. Tuh. Sampai 2 ditambah 0 kali 5. Ya sama saja ininya bisa hilang karena 0 dikali sesuatu. Sehingga dari sini nanti kalau ketemu sesuatu yang enggak ada I-nya, padahal di sini indeksnya adalah I, anggap saja dia muternya ya segini kali dari I 2 sampai 5. Oke. Wah, ini ya harusnya dari 1 ini, bukan dari 2. Harusnya dari 1 untuk yang contoh yang kiri. Saya sepertinya salah tulis. Sehingga nilainya adalah 10 karena ini 5 kali muternya. 1, I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 kali. Berarti 5 dikali 2 10. Sedangkan seperti ini berarti min 4 100 kali. Jadi 100 dikali min 4 sama dengan min 400. Dan di sini karena ini kita sebut batas atas ya, ini yang di sini batas bawah, harusnya batas bawah lebih kecil daripada batas atas. Untuk notasi saat ini kita seperti itu. Jadi jangan dulu menulis I dari 100 sampai 3 seperti itu. Meskipun masuknya itu 100, 99, 97. Nah, tapi nanti untuk konsep yang ini dia modelnya adalah ya berarti begini, maksudnya 100 naik terus sampai 3. Ya berarti nggak berhenti. 100, 101 pokoknya berhenti jika dia sudah sama dengan ini. 100, 101, 102, 103 juga akan pernah berhenti. Kalian buat program pun juga nggak akan, loopnya nggak akan berhenti. Terus kemudian kita membahas linearitas dari sigma. Linearitas itu maksudnya gimana? Suatu ini ada yang oke. Nggak ada yang kelewat. Linear suatu fungsi, saya ulangi, jadi seperti kita membahas integral kemarin ya, membahas anti turunan kemarin ya. Suatu fungsi disebut fungsi linear jika f c x gitu ya sama dengan c f x dan f a ditambah b sama dengan
FA ditambah FB. Maka kalau bisa seperti ini, maka fungsi tersebut disebut sebagai fungsi linier. Oke. Apakah si operator sigma itu juga linier? Kita lihat. Yang pertama, bahwa C dikali AI itu sama dengan C dikali sigma AI. Berarti dia memenuhi sifat yang pertama. Ya, harus dibuktikan ya. Cara membuktikannya gimana kalau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini gampang saja. CA1 ditambah CA2 ditambah seterusnya sampai CAN kalau saya tulis begini. Maka bisa kita bisa kita faktorkan, bisa kita ringkas, dia menjadi CA1 ditambah A2 sampai AN. Siapa ini? Ini adalah sigma dari I dari 1 sampai N dari AI. Tuh. Terus dikalikan C-nya di sini. Tuh, sudah sama. Itu adalah buktinya. Sifat yang kedua adalah ini. Jadi kalau saya tambahkan begini, ini kan jadi A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2 seterusnya sampai di sini aja ya. Sampai AN ditambah BN. Padahal dia kan mengikuti sifat asosiatif dan komutatif, maksudnya A1-nya saya kumpulkan dulu kan tidak apa-apa, A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN, kemudian baru ditambah B1, ditambah B2 dan seterusnya sampai BN. Nah, ini siapa? Ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI, yang ini adalah sigma I dari 1 sampai N dari BI. Oh, ini adalah yang itu, dan ini ditambahkan ya, karena yang A dengan yang B nanti operasinya ditambahkan. Sedangkan yang ini adalah yang di situ. Yang pengurangan saya kira nggak perlu dibahas karena sederhana ya, kalau sudah tahu yang penjumlahan dengan cara yang sama pun pengurangan juga akan bisa dilakukan. Oke, nggak usah lama-lama lah, di sigma ini kan sudah kenal juga dari SMA dulu. Ini contohnya saya punya AI dari I-nya dari 1 sampai 100 itu kalau ditambahkan hasilnya adalah 60. Saya punya BI, I-nya dari 1 sampai 100 kalau ditambahkan itu 11. Entah A1, A2-nya berapa nggak ngurus ya. Yang jelas modal kita cuma ini. Tugas kita adalah menentukan ini. Lupa kan nggak tahu A1-nya berapa, B1-nya berapa. Kita memanfaatkan sifat liniernya sigma tadi. Ini bisa kita tulis menjadi ini, dikurangi, dikuranginya ini jadi di sini, ditambahnya ini jadi di sini. Kita memanfaatkan sifat linier dari sigma tadi. Jadinya adalah seperti itu. Sehingga kita peroleh ini, kita sederhanakan lagi. Ini kita sederhanakan lagi menjadi ini sifat linier yang pertama. Jadi 2-nya saya taruh di depan begini. Kemudian di sini 3-nya saya taruh di depan. 4-nya jadi karena 4 dari 1 sampai 100, jadi 4 kali 100 jadi 400. Lalu yang ini tadi, ini kurang. Ini harusnya ada BI, ini harusnya ada AI. Sigma AI I-nya 1 sampai 100 sudah kita ketahui dia adalah 60. Dan sigma BI dari 1 sampai 100 kita ketahui dia adalah 11. Jadi tinggal 2 dikali 60 dikurangi 3 dikali 11 ditambah 400. Nanti silakan dihitung sendiri. Untuk lebih yakinnya hasilnya adalah 487. Nah, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan dari sifat liniernya sigma. Terus yang ini saya kira juga tidak susah ya. Jadi apa cepet-cepetan. Kalau saya tuliskan AI plus 1 dikurangi AI itu harusnya bukan A1. Ini harusnya AI. Oke.
sama dengan AN plus 1 dikurangi A1. Lebih ringkas jadinya ya, cuman begini saja. Kalau kita tulis, dia menjadi A2 dikurangi A1 ditambah A3 dikurangi A2 ditambah A4 dikurangi A3 dan seterusnya sampai ditambah AN plus 1 dikurangi AN. Ya, karena N-nya tadi dari I-nya dari 1 sampai N ini. Maka ya sampai N. I plus 1 ya berarti sampai N plus 1. Kalau ini kita ubah susunannya, ini saya taruh di depan, kemudian ada A2, di sini ada min A2, di sini ada A3, di sana ada min A3. Kalau saya kelompokkan seperti itu, di sini ada min A1, kemudian ada A2 dikurangi A2, ada A3 dikurangi A3, ada A4 dikurangi A4, dan seterusnya sampai di sini ada AN dikurangi AN, lalu terakhir ditambah AN ditambah 1. Ya, semuanya kan mengenolkan ya, tinggal yang paling ujung ini saja yang tersisa. AN plus 1 dengan min A1. Sehingga bisa kita ringkas menjadi AN plus 1 dikurangi A1. Yang B. Yang kedua ini gak usah saya jelaskan karena ini sama aja dengan yang di sini ya. Saat saya ambil AI yang dimaksud adalah I kuadrat. Nah, jadi kalau AI plus 1 berarti ya I plus 1 kuadrat. Loh ini. AI, ini tadi AI berarti I kuadrat loh yang ini. Tinggal memasukkan saja berarti AN plus 1. Berarti ya N plus 1 kuadrat. Kemudian A1, A1-nya adalah si 1. Oke. Kemudian formula khusus, ini yang mungkin kalau nggak mau memahami dihafalkan nggak apa-apa. Mana yang lebih cepat guys? Karena nggak terlalu ada pemahaman besar yang harus kalian sangat paham gitu ya. Artinya saya akan merelakan jika kalian menghafal ini. Yang pertama 1 ditambah 2 ditambah sampai N, hasilnya adalah ini. Buktinya mana? Ini dulu kalau nggak salah ceritanya waktu itu Gauss berusia berapa ya? Gauss atau siapa ya? Berusia 8 tahun, berarti kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD gurunya itu sering ngerjain, sering membuat muridnya itu kebingungan. Senangnya begitu memang. Dikasih soal yang membuat muridnya kebingungan. Anak kelas 2 SD diminta untuk menentukan nilai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai N. Diminta untuk memformulasikan ini nilainya berapa. Si Gauss tertarik, kemudian wah kayaknya menarik ini. Kan sampai N-nya nggak tahu berapa. Berarti disuruh membuat formula. Kemudian dia excited gitu ya, semangat untuk menemukan formulanya. Tapi setelah beberapa saat dia nggak semangat lagi. Karena terlalu mudah bagi dia. Yang dia lakukan waktu itu adalah menjajar ini. Kalau yang ini 1, 2, 3 dan seterusnya saya taruh di baris yang pertama. Kemudian di baris yang kedua saya naruh N. Saya balik gitu ya. N dikurangi 1. N dikurangi 3 dan seterusnya sampai 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi dibalik, kalau yang ini urutannya dari kiri ke kanan, kalau yang ini dari kanan ke kiri, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus saya tambahkan, jadinya adalah N ditambah 1. Yang ini jadinya N ditambah 1, yang ini N ditambah 1, semuanya N ditambah 1. Semuanya N ditambah 1, ada berapa banyak? Ada N banyaknya, yaitu N kali N ditambah 1 ini tadi. Nah, tapi yang ini kan ini kan dua kali. Yang ditanyakan kan cuma ini saja. Ya sudah, berarti setengahnya tinggal begini. Nah, selesai. Ternyata tidak menarik. Bagi anak kelas 2 SD tidak menarik karena terlalu mudah. Ya, beda ya SD kita mungkin dengan SD-nya si Gauss. Kemudian untuk yang I kuadrat, ini perlu dibuktikan juga. Hasilnya adalah ini, saya nggak akan membuktikan di sini. I pangkat 3 hasilnya adalah ini. Itu seperti yang ini saja, cuma dikuadratkan.
Yang I pangkat 4-nya lebih kompleks. Bisa dibayangkan boleh jadi I pangkat 5-nya lebih kompleks lagi juga. Oke. Nanti kalau ini nggak harus dihafal ya. Yang jelas kalian tahu, oh ada yang seperti ini, begitu nanti di buku kan sudah ada juga. Begitu ada soal yang memerlukan sigma dari I kuadrat, kalian lihat saja formulanya. Untuk saat ini tidak hafal nggak apa-apa, yang penting paham, bisa pakai cara pakai gimana. Nah, ini contoh soalnya ya. Tentukan formula dari ini J ditambah 2. Jadi wah ini kok masih I. Jadi notasi-notasi ini enggak sakral harus I ya, boleh A, boleh J, boleh apa. Ini contohnya J. J sama dengan 1 sampai N. J dari sigma dari J ditambah 2 dikali J dikurangi 5. Kalau kita tulis ini ya kita kalikan saja. Kita kalikan saja. Jadinya ini, kalau sudah begini kayaknya masa depan cerah ya. Menggunakan sifat linearitas dari sigma, kita peroleh berarti dia sigma dari ini dikurangi 3 kali sigma dari ini dikurangi sigma dari ini. Tuh, ini kok hilang? Ini harusnya ada J. Nah, kemudian tadi untuk yang kuadrat gimana? Untuk yang kuadrat formulanya adalah ini. Oke, berarti N dikali N ditambah 1, N ditambah 2 dibagi 6. Tinggal ditulis saja di situ. Di sini. Kemudian J 1 sampai N tadi adalah ini. Dan 10 langsung saja dikalikan dengan N. Seperti contoh yang paling pertama tadi. Sehingga diperoleh kalau kita sederhanakan, kita peroleh nilai yang terakhir ini. Jadi hasilnya adalah itu memanfaatkan yang sudah diketahui tadi di beberapa formula khusus. Oke, saya agak cepat-cepat saja. Selanjutnya adalah luasan dengan poligon dalam. Nah, setelah kita sempat rehat membahas tentang cara mendekati kurva tadi ya, luasan di bawah kurva tadi, karena ada notasi sigma yang harus kita kenalkan, maka sekarang kita balik lagi. Ya. Ini adalah fungsinya adalah saya buat X kuadrat. X kuadrat saya batasi lagi, X-nya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 saja. Jadi cuma segini saja. Enggak sampai minta hingga, enggak sampai tak hingga. Terus saya memisalkan ini namanya R. Saya sesuai dengan yang di buku. Biar kalian nggak bingung nanti waktu baca buku dengan slide yang disampaikan Pak Nafi kok beda, biar nggak gitu ya. Jadi luasan, jadi area atau daerah yang kuning itu saya sebut sebagai R. Daerah berwarna kuning, namanya adalah R. Oke. Terus yang kita inginkan adalah kita ingin menghitung si R ini luasnya berapa. Yang kita lakukan adalah mendekati dia menggunakan persegi panjang seperti yang tadi. Jadi kita bagi menjadi beberapa subinterval sebentar. Oke. Di sini adalah saya bagi menjadi 6. Menjadi 6 apa 5? 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 subinterval ya, dari 0 sampai 0,4. Jadi ada 6 titik dari X0 sampai X5. Partisinya atau subintervalnya ada 5. Ada 5 begini. Terus yang saya lakukan selanjutnya ngapain? Yang saya lakukan selanjutnya adalah jadi kalau misalkan kalian mau ini enggak 5, tapi saya mau membaginya menjadi N partisi, maka berarti jaraknya di sini ya karena ini 0 sampai 2 ya, berarti ya 2 per N. Panjangnya harus 2 per N. Kalau N-nya cuma 1, jadi cuma 1 persegi panjang gitu ya. Berarti jaraknya ya 2 segede ini. Cuma ada 1. Kalau saya mau N-nya ada 2. Jadi ya 2 per 2, 1. Berarti dibagi X0-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2. Tuh, cuma ada 2.
1, 2. Cuma ada 2 partisi. Cuma ada 2 subinterval. Oke. Nah, ini dalam kasus ini saya buat 5 lah. Biar ada gambaran, nggak langsung N. Terus yang kita lakukan adalah, kalau saya potong yang ini ya, kalau saya perlihatkan kalian cara menghitung yang ini adalah delta X panjangnya. Atau kalau ini bentuknya seperti ini, kalian ngomongnya ini lebar, ini panjang, tidak apa-apa, guys. Jadi sisi yang ini kalian sebut lebar. Berapa lebarnya? Nilainya berapa? Delta X. Siapa delta X? Ini kebetulan tadi kan intervalnya jaraknya sama semua. Disebut sebagai delta X. Delta X yang tadi yang 2/n tadi. Apakah selalu 2? Enggak. Kenapa kok 2? Karena dari 0 sampai 2. 2 dikurangi 0 adalah 2. Jadi 2 dibagi N. Itu delta X-nya. Terus tingginya berapa ini? Tingginya adalah Fx 3 di sini. Kenapa milih yang ini? Kenapa nggak milih yang itu? Nggak apa-apa. Milih yang ini boleh. Jadi nanti yang dihitung adalah yang ini. Kebetulan saja di sini saya memilih yang kiri, guys. Pokoknya saya pilih yang kiri. Jadi partisi pertama saya menggunakan Fx0, partisi kedua tingginya saya menggunakan Fx1, partisi ketiga menggunakan Fx2, partisi ke ini yang kita cari, partisi keempat saya menggunakan Fx3. Ini Fx3 ini. Kalau ini tidak hanya 5, tetapi secara umum sampai N, ya kita ngomong begini saja. Ya, kita ngomongnya begini. Jadi di partisi ke I, atau I+1 di partisi ke ini ya, lebarnya adalah delta X, tingginya adalah Fxi. Itu untuk partisi ke I+1, seperti tadi yang dicontohkan. Nanti secara umum akan seperti itu. Oke, terus, nah ini saya ngomong secara umum sekarang. Jangan dianggap dari 0 sampai 5 saja. Saya membaginya dari X0, ini saya buang, dari X0 sampai Xn. Berarti jaraknya X0 ke X1 adalah 2/n. Itu adalah delta X-nya. Selisih X gitulah ngomong gampangnya. Delta X-nya saya buat 2/n. Oke, terus ngapain setelah itu? Setelah itu yang saya lakukan, berarti X0-nya adalah 0. X1-nya berapa? Ya, delta X. Siapa delta X? 2/n. Itu X1. X2-nya ya delta X ditambah delta X lagi. Karena kan sama tadi jaraknya antara X0 ke X1 dengan X1 ke X2. Jaraknya sama. Berarti 2 kali delta X. Artinya 2 kali 2/n, yaitu 4n. Kalau kita teruskan, maka Xi itu siapa? Xi itu siapa? Ini kan tadi X0, X1, X2, X3, X5, dan seterusnya. Berarti formula untuk Xi itu adalah 2I/n. Coba I-nya dimasukkan 1. Oh, jadi 2n. 2/n. Loh, sama. Coba I-nya dimasukkan 2, 4/n. Coba I-nya dimasukkan ke 0. Jadinya 0 tuh. Sudah sesuai. Jadi daripada saya harus nulis X1, X2, X3, X4 berapa, saya tulis saja menjadi Xi. Karena mau I-nya berapa tinggal dimasukkan setelah dapat formula ini. Kalau I-nya terakhir, yaitu X yang terakhir, Xn, ya berarti 2 dikali N/n sama dengan 2. Tuh sudah benar. Memang terakhirnya tadi maunya 2. Awalnya 0, terakhirnya 2. Oke, saya tidak dulu lah. 10 detik, 15 detik memahami. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja.
Mungkin karena masih awal-awal jadi nggak terlalu sulit ya. Cuma nanti begitu sudah mengalami kesulitan harus langsung bertanya. Nggak ada? Lanjut dulu. Mau lanjut dulu? Halo, ada orang di sini. Nanti tiba-tiba ternyata saya sendirian. Ya, lanjut, Pak. Ya, Pak, Dulu lanjut. ya. Oke. Yang kita lakukan selanjutnya adalah setelah kita menentukan siapa XI, siapa delta X, yang kita lakukan adalah ini ya, ini langkah panjang dulu lah. Total partisinya berarti semua partisi ini totalnya. Jadi yang ini, yang segi 4 ini saya tambahkan. Kalau saya notasikan ARN, karena luasnya, kalau R saja kan tadi yang nggak pakai partisi ya, R saja itu yang begini, yang beneran, ya, yang memang beneran luas di bawah kurva itu. Kalau ARN ini saya maksudkan untuk notasi bahwa dia adalah luas dari partisi yang sebanyak N. Jadi AR1 ya cuma 1 partisi, AR2 2 partisi dan seterusnya. Kalau partisinya ada N, berarti ya delta X ini dikali Fx0 tingginya berapa gitu ya. Terus ditambah delta X dikali Fx1 yaitu ini. Karena kan luasnya tadi delta X dikali Fx1. Yang ini luasnya delta X dikali Fx2 dan seterusnya sampai yang paling terakhir adalah delta X dikali Fxn dikurangi 1. Kenapa kok nggak sampai N? Karena dari cara kita menuliskan tadi tingginya adalah seperti itu. Tinggi dari partisi yang pertama adalah F yang kiri ini. Tinggi partisi kedua F yang kiri. Tinggi partisi ke N adalah ya si Fx N-1. Kalau di sini Xn-nya di sini. Ini Xn-1 yang di kirinya. Oke, jadi itu kenapa kok sampai N-1 saja. Kalau saya nanti ngambilnya bukan yang kiri, Pak, tetapi yang kanan. Jadi partisi yang ini, saya mengambil tingginya yang ini. Nah, berarti Fxi. Nanti bergeraknya bukan dari X0, tetapi dari X1. Berakhirnya bukan Fxn-1, tetapi Fxn. Nah, saya pengen agak berbeda, Pak. Tidak yang kanan, tidak yang kiri. Tapi saya mau yang tengah-tengah. Wah, tingginya segini. Tuh, kayaknya ini lebih baik, Pak. Karena di sini ada yang harusnya dihitung tapi nggak dihitung. Dan di sini ada yang harusnya nggak dihitung tapi dihitung. Kayaknya lebih seimbang. Wah, lebih bisa mendekati. Tidak masalah. Cuman untuk contoh yang awal ini saya masih menggunakan yang kiri atau yang kanan, bukan yang tengah begini. Biar apa? Biar sederhana, biar gampang menentukan XI-nya. Nanti mau enggak, Pak, saya enggak tengah-tengah, tapi seperempatnya ini, ya enggak apa-apa. Nanti saya contohkan ya. Oke. Tadi kan diketahui Fxi, ya Fxi itu kan Xi-nya kan 2i per N, sehingga Fxi dikali delta X itu bisa saya tuliskan sebagai Xi kuadrat, ya, Xi kuadrat dikali delta X. Dari mana ini? Kan formulanya Fx sama dengan X kuadrat, sehingga Fa sama dengan A kuadrat. Kalau Fxi, ya Xi kuadrat. Oke. Sekarang kalau sudah ketemu dia adalah Fxi-nya adalah Xi kuadrat. Terus Xi itu siapa? Xi adalah 2i per N. Ya sudah dimasukkan saja. Artinya dia adalah 2i per N yang dikuadratkan. Karena dia tadi adalah Xi. Xi. Terus delta X-nya sudah ketahuan. 2 per N. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 8 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Sehingga kita peroleh ini disederhanakan sendiri ya. Kita peroleh ini. Oke, hasil akhirnya ternyata luas dari Rn ini adalah ini, kalau saya tulis dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau saya sendirikan dia sebegini.
luas dari R, kalau saya dekati dengan N partisi, dia akan begini. Yang jelas, sebentar. Yang jelas R-nya jangan 0 ya, karena nggak bisa 0 partisi. Kalau saya dekati dengan 5 partisi, seperti gambar ini, ya tinggal ini dimasukkan 5. Tuh, masa depan cerah ya. Kalau mau 10, nggak usah satu-satu ngitung lagi sekarang. Nggak usah satu-satu, cukup 10-nya dimasukkan ke N-nya. Jadi ini adalah luas dari partisi yang mendekati Fx sama dengan X kuadrat tadi untuk N partisi. N-nya mau berapa triliun, pakai yang itu. Kayaknya formula ini akan sangat-sangat penting waktu kita menentukan sebenarnya seberapa sih luasnya R itu, bukan Rn ya, tetapi sudah ngomong R. Nah, kalau kita, ini gambarnya memang cuma segini ya. Semakin besar N, perhatikan, semakin besar N, maka semakin dekat pula luas dari R, luas A itu area gitu ya, luas dari R dengan luas dari Rn. Jadi bisa saja saya tulis begini, luas dari R adalah luas dari Rn saat N-nya mendekati tak hingga. Oke, sampai sini paham nggak? Coba siapa yang mau bersuara? Sampai sini paham nggak? Bahwa luasnya R itu ya luasnya Rn, cuma N-nya harus besar. Seberapa besar? 5 triliun kurang, 10 triliun kurang. N mendekati tak hingga. Paham ya sampai sini ya? Saya tunggu ada yang bersuara. Paham? Oh, ternyata volume saya jadi kecil. Halo? Volume saya jadi kecil, saya nggak dengar kalian ngomong. Kalian tadi sudah ngomong ya, kok bisa jadi kecil sendiri ya? Oke, sudah saya buat 100%. Paham sampai sini bahwa luas dari R adalah luas dari Rn, N-nya mendekati tak hingga? Paham, Pak. Oke. Maaf kalau tadi kalian ngomong saya nggak dengar ya. Ternyata volume saya jadi 0, nggak tahu kenapa. Tadi padahal sudah bisa mendengar suara kalian. Oke, sehingga ngapain kita kalau begitu? Nggak usah ngitung satu-satu. Ya sudah, ngitung saja, kita cari limitnya dia saat N-nya mendekati tak hingga. Yaitu ini, saat N mendekati tak hingga, ini jadi 0. Ini 0. Ya, limitnya 0 maksud saya. Bukan sama dengan 0. Limitnya 0, kalau limitnya 0 berarti menurut teorema limit, ini bisa kita simpulkan. Kalau begitu, untuk N yang mendekati tak hingga, luas dari si R itu, Rn itu adalah 8/3. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa, bahwa luas dari si R tadi sama dengan 8/3. Nanti kalau kalian pakai cara kalian di SMA ya, mungkin dulu di SMA caranya adalah diintegralkan atau apa, coba dicobain. X kuadrat diintegralkan, dicari anti turunannya mungkin ya seperti X pangkat 3, waktu X-nya dimasukkan 2 terus dikurangi yang untuk nolnya, ternyata benar 8/3 ya, ternyata asalnya dari sini. Terus tadi kan si Archimedes tidak hanya poligon dalam tetapi juga poligon luar. Ini contoh poligon dalam. Kalau luar itu contohnya begini. Kebetulan kalian milihnya tingginya adalah yang kanan, bukan yang kiri. X yang kanan, bukan X yang kiri. Gimana luasnya kira-kira? Lagi-lagi sama ya, yaitu semakin banyak semakin baik. Berarti saat N mendekati tak hingga, nilainya akan semakin mendekati nilai aslinya. Kalau yang tadi saya notasikan Rn, ini biar agak membedakan, ini Sn, begitu aja ya. RS, setelah RS, biasanya setelah P terus Q, A, B, X, Y, ada pasangannya begitu-begitu. Ini tadi R, ya wes RS sajalah. Ini adalah seperti ini, sama persis seperti yang tadi kita lakukan, hanya saja pemilihan XI-nya yang agak berbeda.
Ya, XI-nya kalau yang tadi adalah yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Seperti itu. FXI-nya bukan XI-nya. Kalau XI-nya masih tetap aja ya, XI-nya nggak berbeda dari tadi. Yang berbeda adalah FXI-nya. Mohon maaf, saya sempat salah ngomong. Jadi yang berbeda adalah FXI-nya. Oke, sehingga dari sini kita peroleh ini sama seperti tadi 8 N per 3 8 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Terus kemudian kita peroleh kalau kita tambahkan semuanya I-nya 1, 2, 3 sampai N, kita peroleh nilai-nilainya adalah ini, ketemu nilai akhirnya ini. Sama nggak dengan yang tadi kira-kira? Sama nggak dengan yang ini? Yang ini tadi 8 per 3 dikurangi 4 per N, dikurangi lagi 4 per 3 N kuadrat. Sedangkan untuk yang penjumlahan atas, itu tidak dikurangi, tetapi ditambah. Wah, berarti berbeda. Yang jelas harus berbeda. Satunya di bawahnya kurva, satunya di atas kurva kok. Harus berbeda, ya. Pastinya berbeda. Dan pastinya yang di atas kurva lebih tinggi. Cuman, begitu kita ambil nilai limitnya, untuk N mendekati tak hingga, lagi-lagi kan ini 0. Yang ini 0. Nilai limitnya untuk N mendekati tak hingga. Maka kita simpulkan nilainya berapa? 8 per 3 juga. Yang sama dengan si AR, yang sama dengan AR tadi. Seperti itu. Nah, jadi ya mau pakai poligon luar atau poligon dalam, kita akan memperoleh nilai yang sama. Ini yang terakhir di bab ini. Coba ya saya contohkan dulu, untuk yang tadi. Boleh jadi nanti bisa membuka wawasan kalian. Jadi yang kita lakukan hari ini ceritanya adalah seperti ini. Misalkan saya nggak mau X kuadrat lah, nanti sama kayak yang dijelaskan. Ditambah sesuatu gitu ya. Ditambah 1 gitu. Jadinya begini. Yang kita lakukan adalah kita dekati ya, dengan satu partisi itu bentuknya kayak gini. Dengan dua partisi bentuknya seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi semakin lama harusnya adalah semakin baik pendekatannya. Cuman meskipun semakin baik, tapi jangan dikira dia sudah sama. Kalau kita lihat ya seperti ini, tuh masih ada. Oke. Yang saya ingin kenalkan juga bahwa ini saya kembalikan, jangan banyak-banyak. Bahkan partisinya adalah 5 sajalah, 5. Kalau kalian pakai program ini yang saya online-kan itu, begitu kalian klik 5 di sini terus di enter atau diklik tombol hijau ini akan muncul X0-nya siapa sampai Xn. Ya, terus kemudian nilai-nilainya berapa, totalnya berapa kalau kalian mau ngitung manual. Cuman bukan pembahasan kita hari ini. Ini adalah pakai poligon dalam. Kalau poligon luar ini saya jadikan seperti ini loh, jadi poligon luar. Kemudian saya itu kalau saya panjangkan dari min 2 sampai 2 begini ya, dia pokoknya milih yang luar. Kalau yang bawah, dia pokoknya milih yang bawah. Nah, berarti ngitungnya harus banding apa? Agak repot. Saya mau yang pokoknya pasti di kiri saja. Kalau pasti di kiri saja, bentuknya seperti ini. Jadi pas begini ngambilnya yang kiri tingginya, pas yang di kanan begini ngambilnya yang kiri ya, yang sependek ini. Kalau yang ini yang panjang. Kalau selalu yang kanan ya begini. Kalau pilih posisi, jadi saya maunya di tengah-tengahnya tadi yang saya contohkan ya. Kayaknya yang seperti ini itu yang lebih akurat ya, karena di sininya ada yang harusnya dihitung, yang ini harusnya nggak dihitung, kok kayaknya mirip. Boleh jadi nanti nilainya lebih mendekati gitu ya, siapa tahu begitu. Dan nanti ada random, mau berapa ini acaknya tuh nggak saya berikan ya. Ini jadi
Kadang di tengah, kadang di pinggir, kadang di kiri, kadang di kanan, nggak masalah. Nanti semuanya akan bermuara ke satu hasil, yaitu nilai limitnya tadi. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Terus kemudian yang ini mungkin untuk yang selanjutnya ya. Sedangkan untuk yang ini terapannya ada hubungannya dengan fisika. Kalau dulu di waktu penentuan garis singgung kita nemu turunan pertama, kita juga nemu kecepatan sesaat. Sekarang kita nemu luas wilayah, kita juga menemukan sesuatu yang lain, yaitu di fisika juga, yang merupakan jarak tempuh dari ya suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu ya di waktu tertentu. Contohnya di sini ada suatu benda yang bergerak di sumbu X, kecepatannya adalah ini. Di waktu T kecepatannya adalah ini. 1/4 T pangkat 3 ditambah 1 dalam kaki per detik. Saya nggak mengubah satuannya biar kalian nggak bingung kalau pakai bukunya. Bukunya pakai kaki per detik juga. Satu kaki 12 inci, satu inci 2,54. Jadi satu kaki kira-kira berapa ya? 20-an. 20 atau berapa? Di penggaris itu kan ada penggaris yang 30 cm, yang 20 cm. Nah, pokoknya segitulah kira-kira. Di sini ditanyakan seberapa jauh benda tersebut bergerak dari T0 sampai T sama dengan 3. Saya mungkin akan langsung menjelaskan di applet saja ya. Jadi kalau misalkan ini yang sumbu Y ini menyatakan V, bukan S. Menyatakan V. Yang sumbu X menyatakan T. T-nya di sini dari 0 sampai 4. Kurva ini adalah kurva kecepatan terhadap waktu, yaitu 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. Oke. Kalau misalkan kita buat seperti ini ya, kecepatannya konstan ternyata, yaitu segini. Ya, S4 ini ya, V4 ini entah berapa ya, dimasukkan ke nilai T-nya 1/4 dikali 4 dipangkatkan 3 ditambah 1. Nilainya adalah sini 17 kayaknya ya. Kalau kecepatannya konstan, nah berarti kira-kira jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh itu kan S ya. S itu kan V dikali T. S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 17 terus berarti kan setinggi ini. Kemudian T-nya atau delta T-nya adalah 4. Dari 0 sampai 4 adalah 4. Berarti itu kan sama aja dengan luasnya persegi panjang ini, yaitu FT dikali dengan si T-nya. Kalau saya partisi jadi 2 begini, sehingga yang saya asumsikan nilainya itu adalah kecepatannya konstan, tidak lagi dari 0 sampai 4, tetapi dari 0 sampai 2, kecepatannya sekian. Dari 2 sampai 4, kecepatannya sekian. Kalau kita hitung masing-masing partisi, sama aja kita hitung S sama dengan V dikali T. V-nya tingginya ini, partisi yang pertama, mungkin V1 gitu ya. Kemudian T-nya ya delta X-nya ini dari 0 sampai 2. Kalau ini kita perbanyak, ya kalau ini kita perbanyak gitu ya mungkin ya. Jadi masing-masing partisi kita cari nilainya, Maka ya sama saja caranya kita menentukan jarak tempuh di fisika dengan cara kita menentukan luas daerah di bawah kurva yang tadi barusan kita lakukan. Maka dari itu kecepatan sesaat berhubungan erat dengan turunan pertama, dengan derivatif, dengan turunan, dan jarak tempuh bertalian erat juga dengan integral atau dengan luas wilayah di bawah kurva. Di sini kurvanya adalah harus kurva kecepatan ya, bukan kurva posisi, bukan ST, tetapi di sini yang punyanya VT. Mungkin karena harusnya setelah ini ada lagi ya bab 4.2 itu tentang integral Riemann.
Mungkin karena waktunya tidak cukup, itu butuh lebih dari setengah jam, sedangkan sekarang tinggal 25 menit waktunya. Saya gunakan untuk tanya jawab saja. Nanti saya usahakan untuk 4.2 saya buat videonya yang bisa diakses